pertama ya guys, yaitu bentuk bumi dalam sudut pandang ilmu astronomi. Kalian mau nonton part 2 tapi belum nonton part 1? Salah alamat ya guys ya, nonton dulu part 1-nya, balik lagi ke sini, oke? Sebelum kita mulai ke pembahasannya, diklik dulu ya guys tombol subscribe beserta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, ada nih guys yang ingin aku sampaikan. Dalam Islam itu ada 3 kategori pokok pembahasan. Yang pertama yaitu baik dan buruk, yang kedua yaitu bagus dan buruk, dan yang ketiga yaitu benar dan salah. Dalam konteks pembahasan yang 2 tadi itu, kalau misalkan kita melakukan perbuatan yang baik dan bagus, itu akan mendatangkan pahala. Tapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang buruk, itu sudah pasti akan mendapatkan dosa. Pada poin yang pertama dan yang kedua, yaitu menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan poin yang ketiga, kalau misalkan poin yang pertama dan yang kedua itu berkaitan dengan pahala dan dosa, tapi kalau yang ketiga itu sama sekali tidak akan mendatangkan pahala dan tidak akan juga mendatangkan dosa. Oke, contohnya gini nih, 2 tambah 2 berapa? 4 kan? Bener atau salah? Bener kan? Kalau misalkan ada yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, ya itu salah gitu tuh. Tapi itu tidak akan mendatangkan dosa. Nah, sama halnya dengan pertanyaan bumi itu datar atau bulat. Kalau misalkan ada yang bilang bumi itu datar, ya salah sih, cuman gak dapet dosa. Sama halnya tadi dengan 2 tambah 2 sama dengan 5, gak dosa juga kan? Ya gak dosa sih, cuma lucu aja gitu. Oke, terkait dengan pembahasan bentuk bumi dalam Al-Quran, mungkin ada nih di antara kita awalnya itu percaya dan sangat yakin kalau misalkan bumi kita ini berbentuk bulat. Tapi ketika kita baca Al-Quran dan Al-Quran itu bilang kalau misalkan bumi kita ini hamparan, dan juga secara fakta Al-Quran itu nggak mungkin salah, kita langsung memberikan kesimpulan kalau misalkan Al-Quran itu bilang kalau bumi itu berbentuk datar. Di apa benar Al-Quran itu bilang bumi itu hamparan yang artinya bumi itu berbentuk datar? Oleh karena itu, yuk kita langsung aja bedah tafsir ayat Al-Quran mengenai bentuk bumi. Tapi pastikan ya kalian nonton video ini sampai akhir, sampai habis, agar gak ada nih kesalahpahaman di antara kita. Yang pertama yaitu ada di surat Az-Zumar ayat 5. Maaf ya guys ya, aku nggak bacain ayatnya soalnya aku nggak hafal guys ayatnya. Langsung artinya aja ya guys ya. Tadi di surat Az-Zumar ayat 5 Allah tuh bilang gini guys, Allah itu telah menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan yang benar. Jadi bukan tanpa tujuan ya guys ya. Allah itu memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan juga menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing yang tadi ya guys ya, matahari dan bulan itu tuh berjalan sampai waktu yang ditentukan. Ingat, Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Dalam ayat ini yuk coba kita salpok kepada kata yukawiru. Kata yukawiru ini itu berasal dari tata bahasa kawara yukawiru takwiran, atau kalau misalkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan tasrif fi sulasil mazid. Yang pertama yaitu kawara, atau di sini itu menggunakan fi'il madi yang berarti itu masa lampau atau sudah terjadi yang dari terdahulu. Yang berarti perputaran malam dan siang ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan sebelum kita berevolusi dari zaman imut-imut menjadi amit-amit, ini perputaran malam dan siang itu sudah ada dan sangat lama sebelum kita lahir, bukan? Lalu yang kedua yaitu yukawiru. Di sini yukawiru artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang artinya sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja bukan pergantian antara malam dan siang ini akan terus ada, bahkan sekarang aja masih ada kan? Dan itu akan terus berlangsung kata Allah itu sampai waktu yang ditentukan, atau biasanya kita menyebutnya dengan hari kiamat. Lalu yang ketiga yaitu ada kata takwiran. Takwiran ini berupa kata masdar, yaitu bentuk asli dari yukawiru. Kalau misalkan kita lihat di surat At-Takwir, At-takwir ini memiliki arti yaitu menggulung. Kalau misalkan kita menggulung karpet
tidak lain dan tidak bukan kalau misalkan berbentuk bulat kan ya guys ya. Dan juga kata kawara ini yaitu yang berarti melilitkan kain sorban di kepala kita. Kita buat ilustrasi aja, anggap aja ini dase uang aja. Dan anggap aja lilitan yang di sini nih tumpang tindih itu ya guys ya, yang kain sorban itu. Ketika kita mencoba untuk melilitkan kain sorban di kepala, maka itu kain yang terbentuk tidak lain dan tidak bukan hanyalah berbentuk bulat kan ya guys ya. Lalu juga hampir sama dengan surat Az-Zumar ayat 5, ada juga di surat Al-Luqman ayat 29. Di situ Allah menggunakan kata yuliju yang artinya memasukkan, yang berarti Allah itu mengganti malam atas siang, siang atas malam, itu perlahan-lahan. Cara perlahan sedikit demi sedikit siang menjadi malam, dan juga perlahan-lahan sedikit demi sedikit malam berubah menjadi siang. Kalau misalkan bumi yang sedang saat ini kita tempati, kalau misalkan itu berbentuk datar, maka perpindahan antara malam atau siang itu akan sangat mendadak. Jadi melalui ayat ini Allah tuh mau bilang gini, Allah itu sudah menciptakan malam dan siang, siang berubah jadi malam dan malam berubah jadi siang, itu sedikit demi sedikit. Itu hanya terjadi karena Allah telah menciptakan bumi kita ini berbentuk bulat. Lalu yang kedua yaitu ada di surat An-Nazi'at ayat 30 yang berbunyi wal ardu ba'dadzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Banyak dari kita yang pada salah paham kalau misalkan bumi yang saat ini kita tempati itu berbentuk datar karena Allah mengatakan bumi itu hamparan. Kalau misalkan kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 22, di situ Allah mengatakan kalau bumi itu hamparan. Di situ Allah juga menggunakan kata firosa yang artinya juga bisa berupa karpet. Kalau misalkan kita baca ayat Al-Quran sampai sini saja dan kita juga nggak ngerti itu makna aslinya itu apa, kita pasti akan makin salah paham. Karena itu yuk coba kita lihat di surat An-Nur ayat 19 sampai 20. Di situ Allah bilang kalau misalkan Allah itu telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan untukmu dan juga agar kamu itu bisa kesana dan kesini itu di jalan-jalan yang luas. Kenapa sih Allah itu bilang kalau misalkan bumi itu hamparan bagimu? Coba yuk kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 56. Di situ Allah bilang kalau misalkan bumi Allah itu luas, kita dibandingkan dengan buminya Allah itu seberapanya sih? Kayaknya lebih kecil ya dari upil. Oleh karena itu, di situ Allah bilang kalau bumi itu hamparan bagimu atau bagi penglihatan mata kita, tapi tidak bagi Allah. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 22, kita itu salah paham tentang karpet. Kalau misalkan dalam secara analogi kita yang sangat terbatas, itu berarti kalau karpet itu hanya bisa di bidang yang datar, bukan? Tapi sebenarnya enggak juga loh. Kalau misalkan kita sedang menjemur pakaian di pagar, contohnya di pagar aja ya guys ya, contohnya ya, anggap aja lagi nggak punya gantungan gitu deh. Maka kain yang sedang kita jemur itu bisa menutupi kan ya guys ya, alias tidak hanya berbentuk datar, itu bisa kan berbentuk kotak panjang gitu tuh, kayak persegi panjang. Juga misalkan kita ilustrasi lain deh ya, misalkan ini deh ya. Ini tempatnya doang yang adanya, kuenya nggak ada. Kita ilustrasikan aja kalau misalkan ini karpetnya. Siapa bilang kalau misalkan karpet itu hanya bisa dalam bidang datar? Dalam bidang bulat juga bisa kok. Lalu kemudian kita perhatikan kembali di surat An-Nur ayat 20, agar kamu itu bisa kesana kemari di jalan yang luas. Atau juga bisa ditafsirkan agar kamu bisa kesana kemari itu dengan sangat mudah. Yang berarti di surat Al-Baqarah ayat 22 itu karpet itu diterjemahkan sebagai kerak bumi. Karena tanpa kerak bumi kita ini berjalan kesana kemari di muka bumi ini itu akan sangat kesulitan. Kalau misalkan bumi itu cuma seperti ini, itu akan sangat sulit kita kesana kemari. Tapi karena Allah telah melapisinya dengan karpet atau misalkan kerak bumi, maka kita akan sangat mudah kesana kemari. Oke deh, kita ambil nih contoh lain ya. Ini aku mengut
mengutip dari perkataan Gus Baha, misalkan nih ya, contoh gitu tuh ya, ada kutu nih di kepala kita gitu tuh. Nah, kutu itu kan bisa kesana kemari itu dengan sangat mudah, dan juga dia tuh kalau misalkan mau jungkir balik juga bisa kan ya dengan sangat mudah. Dan juga kalau misalkan dia mau ada lomba lari gitu tuh ya, dia juga merasa tidak akan takut terpleset, bukan? Itu kenapa? Karena kutu itu menganggap kalau misalkan kepala kita ini berbentuk karpet. Tapi bukan berarti kan kalau misalkan kepala kita ini karpet, bukan kan? Nah, karena itu makna karpet di sini itu berarti kerak bumi. Karena tanpa adanya kerak bumi, kita akan sangat kesulitan itu kesana kemari di muka bumi Allah ini. Jadi melalui ayat ini Allah tuh mau bilang gini, wahai hambaku, bumiku itu sangat luas. Dari bumi yang luas itu, kujadikan hamparan bagimu atau bagi penglihatan matamu. Dan dari hamparan itu, kujadikan karpet agar kamu bisa kesana kemari di jalan-jalan yang luas dengan sangat mudah. Lalu juga kalau misalkan kita perhatikan itu di surat An-Nazi'at ayat 30, Allah menggunakan kata hamparan di situ sebagai kata dahaha. Ini aku mengutip perkataan dari Dr. Zakir Naik ya guys ya. Nah, dahaha ini makna lainnya yaitu dunia, yang berarti itu bisa diartikan kalau misalkan Allah itu kemudian menjadikan bumi itu berbentuk telur. Maksud telur di sini itu bukan merujuk pada telur yang biasa ya guys ya, yaitu telur pada telurnya burung unta. Burung unta ya guys ya, bukan telur unta ya. Nanti takutnya ada yang salah paham. Raisa itu bocah sok tempe, mana ada itu unta bertelur. Karena itu ya guys ya, aku tekani lagi ya, di sini itu telur burung unta ya guys ya, bukan telur unta. Oke? Seperti yang kita tahu itu bumi yang saat ini sedang kita tempati itu tidak sepenuhnya berbentuk bulat kan ya guys ya, tapi ada sedikit rata di bagian ujungnya. Nah, sama dengan hal itu, kalau misalkan kita perhatikan dalam telur burung unta itu juga agak sedikit rata di bagian ujungnya. Atau misalkan dalam bahasa kerennya itu disebut dengan bentuk geospherical. Nah, jadi Al-Quran tuh mau bilang kalau misalkan bentuk bumi kita ini geospherical. Coba bayangin Al-Quran menyebutkan hal itu sampai sedetail gitu tuh. Keren banget. Mungkin ada di antara kita yang berpikir kalau misalkan bumi itu berbentuk bulat, maka kalau misalkan kita berdoa, itu doanya tidak akan pernah sampai ke atas. Jadi maksudnya tuh gini guys, kalau misalkan kita lagi di sini nih, lagi di bawah bumi, terus kita lagi berdoa, itu secara logika itu pasti doanya ke bawah, bukan ke atas. Dan juga kalau misalkan doanya ke atas, itu pasti terhalangi oleh begini. Itu guys maksudnya. Oleh karena itu, menurut mereka, kalau misalkan bumi kita itu berbentuk datar, maka kalau misalkan kita berdoa di sini, itu doa pasti akan ke atas, tidak terhalangi oleh apapun gitu. Kalau misalkan keadaannya seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Oleh karena itu, yuk kita bahas yaitu arah kiblat kalau misalkan bumi kita ini berbentuk bulat. Yang pertama yaitu arah doa dulu ya guys ya. Seperti yang aku sebutkan yang tadi awal itu, kalau misalkan kita lagi di sini, terus berarti itu di sini. Dan juga kalau misalkan kita di sini, itu berarti ke sini. Dan juga kalau misalkan kita di sini, itu berarti ke sini. Yang artinya itu tidak akan sampai ke Allah. Itu sebuah pemahaman yang salah. Jadi sebenarnya maupun kita lagi di sini, di sini, di sini, di sini, itu segala sesuatu yang keluar dari bumi kita ini itu akan ke atas atau ke aksinya Allah. Oke, kita buat ilustrasi aja deh biar makin paham. Kita contohin aja ini kayu ya. Yang ini nih ujungnya itu lagi ada api yang berarti lagi dibakar gitu guys. Maaf ya guys ya, kalau misalkan ilustrasi kali ini aku nggak bakar beneran. Soalnya nanti kalau misalkan aku bakar beneran terus ada kejadian yang wah gitu tuh ya. Ya kalian bisa nebak lah ya. Nanti nasib namaku yang di kartu keluarga itu bisa-bisa hilang tak berbekas. Nah, kita anggap aja apinya itu kita yang lagi berdoa dan asapnya itu doanya gitu guys. Jadi kita ilustrasikan aja kalau misalkan kita lagi di sini nih ya, yang berarti lagi kayak gini, lagi berdoa. Yang artinya kalau misalkan kita lagi nyalain asap yang seperti ini, ya memang benar arah api akan ke sini. Tapi arah asapnya tidak akan lurus seperti ini, tapi akan ke atas. Nah, sama. Walaupun kita lagi kondisi seperti ini, lagi di ujung seperti ini, dan kita lagi seperti ini,
itu doa kita itu akan ke atas seperti arah asap tadi itu. Dan juga kalau misalkan kita seperti ini, apinya memang akan ke bawah tapi asapnya akan ke atas. Begitu juga yang ini, apinya memang akan ke sini tapi asapnya akan ke atas. Nah, jadi dimanapun posisi kita, baik di sini, di sini, itu doanya akan ke atas seperti ilustrasi asap api tadi. Jadi asap api aja akan ke atas, apalagi doa kita yang bahkan kata Allah itu tidak ada perantara atau penghalang antara kita sama Allah. Lalu yang kedua yaitu arah kiblat sholat. Nah guys, sebenarnya arah kiblat bumi itu malah membuktikan kalau misalkan bumi yang saat ini kita tempati itu berbentuk bulat. Kenapa? Karena kalau misalkan bumi yang saat ini kita tempati itu berbentuk datar, maka dalam penghitungan arah kiblat di belahan dunia itu akan sangat banyak ditemui kesalahan. Dan juga penentuan arah kiblat itu bisa ditentukan dengan bayangan matahari yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada 28 Mei pukul 12.16 dan 16 Juli yaitu di pukul 12.26. Kalau misalkan itu lagi tahun kabisat, itu berarti penghitungannya 1 hari lebih awal ya guys ya. Jadi penentuan arah kiblat ini itu bisa ditentukan kenapa? Karena saat itu matahari itu sedang pas banget guys, lagi di atas Ka'bah. Nah, arah kiblat sholat itu yaitu Ka'bah itu bertolak belakang dengan bayangan matahari. Lalu juga ada anggapan kalau misalkan bumi kita berbentuk bulat, maka misalkan ini Ka'bahnya guys ya di sini. Maka kalau misalkan kita lagi di arah ke sini, itu bertolak belakang, itu pasti akan kembali ke titik semula. Tentu saja hal ini salah. Kenapa? Karena arah kiblat itu jarak terdekat kita sama Ka'bah itu. Iya memang ada titik berlawanan atau yang disebut dengan apode, yaitu di wilayah Tematagi, Prancis yang bertitik berlawanan atau apode dengan Ka'bah. Jadi kalau misalkan Ka'bah lagi di sini dan Tematagi itu di Prancis itu lagi di sini, maka arah kiblatnya tuh baik ke sini, ke sini atau ke sini itu akan kembali ke titik Ka'bah. Cuman berlaku hanya di Tematagi Prancis ya guys ya. Kalau misalkan bukan di Tematagi, bukan di Prancis itu, maka titik arah kiblat kita yaitu terdekat jarak kita dengan Ka'bah itu guys. Nah guys, sebenarnya karena ulama kita itu baca Al-Quran dan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, jadi jangan ngira guys kalau misalkan ulama kita itu cuma pintar di Al-Quran dan hadis. Tapi sebenarnya enggak loh, ulama kita juga hebat dalam bidang ilmu astronomi. Bahkan penemuan-penemuan dari ulama kita itu sangat bermanfaat dan sampai-sampai dipakai sangat lama pada saat itu. Oleh karena itu yang kita bahas yaitu 3 ulama atau ilmuwan hebat kita. Yang pertama yaitu Al-Bayruni. Jadi guys, sebenarnya awalnya Al-Bayruni itu baca di surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, dari ayat sinilah Al-Bayruni itu mencoba untuk mencari tahu diameter bumi dengan cara menghitung jari-jari bumi. Kan kalau misalkan mau menghitung diameter harus tahu dulu kan ya guys jari-jari buminya. Dari cara yang luar biasa ribetnya, akhirnya Al-Bayruni menyimpulkan kalau misalkan jari-jari bumi itu sekitar 6.335 km, yang artinya hanya meleset 0, berapa gitu ya guys ya, itu 0, doang. Itu dari jari-jari bumi kita saat ini ya guys ya, yaitu sekitar 6.371 km bukan. Dan juga Al-Bayruni itu menyimpulkan kalau misalkan keliling bumi itu sekitar 40.075,071 km, yang artinya itu bener-bener nyaris banget guys dari keliling bumi kita saat ini yang sudah ditemui oleh modern, yaitu sekitar 40.075. Itu cuma meleset di desimal doang gitu guys. Bener-bener keren. Lalu yang kedua yaitu ada Muhammad Taragai. Sebenarnya Muhammad Taragai ini seorang raja ya guys ya. Tapi meskipun beliau ini seorang raja, kenyataannya kecintaannya itu kepada ilmu pengetahuan itu bener-bener antep banget. Nah guys, Muhammad Taragai ini itu menghitung kemiringan poros bumi. Beliau menyimpulkan kalau misalkan kemiringannya itu sekitar 24.836 mil, yang artinya itu hanya meleset sedikit benar gitu guys dari 24.999
306 mil. Keren banget coba. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu Al-Idris. Nah guys, Al-Idris ini yaitu seorang pembuat globe atau bola dunia pertama. Nah, bola dunia itu yang dibuat Al-Idris itu terbuat dari baja seberat 40 kilo dan lebar diameternya itu sekitar 60 inci. Nah, Al-Idris ini menggambar gunung, dataran, kota, lautan, dan yang lain sebagainya itu dengan sangat detail. Bahkan titik-titiknya itu aja detail banget. Pokoknya sampai titik-titiknya itu tuh bener-bener detail banget. Oleh karena itu nggak salah kalau misalkan globe ini itu diakui keakuratannya dan kelengkapannya. Bahkan dipakai selama 300 tahun lamanya. Dan bahkan juga Christopher sangat mengakui keakuratannya dan juga memakai bola dunia ini untuk pelayarannya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan bentuk bumi dalam sudut pandang Islam. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa ya guys, klik like jika kalian suka video ini, tinggalkan komen di bawah jika ada yang kalian sampaikan atau kalian ingin merequest sesuatu untuk aku bahas di next video. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan orang lain harus tahu. Dan yang paling penting ya guys, jangan lupa klik subscribe serta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.